juga inline, ini 13,7% labanya tumbuh. Pressure-nya kalau kita ngelihat itu adalah overall sih sebenarnya saya lihat nih laporan keuangannya masih oke ya, masih bagus gitu ya. Jadi kalau kita lihat labanya itu tumbuh, NIM-nya itu juga stabil. Kelihatan ini juga sama tadi ceritanya kayak di BNI bahwa loan yield itu turun ke 12,2%, funding cost-nya juga turun ke 2,3%. Nah, jadi di tengah si BNI tadi itu dari funding cost-nya itu lagi pada naik, si BRI itu funding cost-nya turun. Jadi artinya adalah dia bisa manage dana-dana mahalnya nih. Jadi mereka tuh bisa lebih fokus ke tergantung ke dana-dana yang murah, dana-dana mahal itu bisa mereka negosiasi. Jadi itu bagusnya ya. Ini saya lumayan appreciate. Funding cost-nya tuh turun ya. Dari sisi pertumbuhan kredit itu mungkin nggak sekenceng BNI, walaupun data korporasinya juga tumbuh juga ya karena ada kredit merah putih. Cuman yang nolong lumayan tuh banyak tuh Pegadaian. Jadi Pegadaian itu bisnis emasnya kan lagi naik lumayan banyak, harga emas lagi tinggi. Cuman yang segmen UMKM-nya mereka kayak mikro tuh nggak terlalu bagus sebenarnya, cuman 4,2% karena si bear-nya pun lagi nahan. Cuma saya jujur lebih suka bisnis mikronya tuh nggak tumbuh gitu, karena mereka lagi pengen beresin kualitas asetnya tuh bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya ini NPL-nya udah beres semua, baru mereka tuh bisa. Jadi ini masa transisi ya, ini masa masa transisinya BRI buat beresin kredit-kredit yang bermasalah. Nah ini saya bilang nih kenapa saya appreciate sama si BRI gitu ya. Somehow kalau kita lihat data yang orang punya tabungan lebih dari 500 juta di BRI itu naiknya sampai 45%. Padahal di industri yang nabung di atas 500 juta itu by volume itu tumbuhnya cuma sampai 15,6%. Nah, kalau kita ngeliat rata-rata jumlah tabungannya si BRI berapa tahun terakhir yang bisa 528 triliun, tahun ini naik lagi. Orang yang nabung di BRI itu per bulan tuh sampai 594 triliun, yang savings ya. Nah, jadi ini datanya positif ya. NPL ini juga bagus gitu ya. Ini kelihatan NPL tuh kredit bermasalahnya turun. Lumayan kelihatan di komersial sama korporasi. Cuman yang kredit-kredit mikro sama konsumernya nggak terlalu bagus. So kita masih bagus juga. Kita masih positif buat BRI. Cuman kita turunin target harga kita ke 4.000. Intinya sih short term, saya masih sama nih case-nya buat banking nih. Saya masih hati-hati dulu gitu ya. Saya masih hati-hati dulu. Cuman kalau Bapak Ibu pengen pegangnya panjang gitu ya, kita ngomongin time frame lebih dari 1 tahun, BRI ini menarik jangka panjang. Cuman kalau jangka pendek, kalau saya pribadi ngeliatnya masih ada ruang-ruang penurunan sebenarnya. Jadi itu